Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelas 1E. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog untuk memenuhi ujian akhir semester dinamika kelompok saya yang dibimbing oleh Ibu Khairiah Elwarda MAG. Baiklah, judul materi saya konflik dalam kelompok. Saya akan membahas bentuk konflik dalam kelompok dan penyebab konflik dalam kelompok. Pengertian konflik. Konflik dalam kelompok adalah situasi yang menunjukkan ketidaksesuaian aktivitas, perasaan, tujuan, dan niat di antara pihak-pihak yang berinteraksi sosial dalam suatu kelompok. Oke, baiklah. Poin yang pertama adalah bentuk konflik dalam kelompok. Organisasi dengan skala besar maupun kecil yang pernah mengalami dan menyelesaikan konflik-konfliknya setidaknya membagi jenis konflik menjadi 4. Sukanto 1996 232 masing-masing sebagai berikut. 1. Konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang, person role konflik, di mana peraturan yang berlaku tak dapat diterima oleh seseorang sehingga orang tersebut memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. 2. Konflik antar peranan, interrole konflik, di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat 2 atau lebih fungsi yang saling bertentangan, seperti seorang yang menjadi mandor dalam perusahaan tetapi juga sebagai ketua serikat pekerja. 3. Konflik yang timbul karena seorang harus memenuhi harapan beberapa orang, intergender konflik, misalnya seorang rektor yang harus memenuhi permintaan dari dekan-dekan fakultas yang berlainan, atau dekan yang harus mengkoordinir semua kepentingan atau kebutuhan para ketua jurusan yang juga sangat macam-macam. 4. Konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan, intragender konflik. Untuk poin yang kedua, penyebab konflik. Berdasarkan hasil kesimpulan beberapa definisi tentang konflik yang telah disebutkan di atas, konflik sebagai sebuah situasi timbul karena adanya sebab yang mengkondisikan sebab umum yang sering menimbulkan konflik dalam suatu organisasi menurut Agus Harjana 1994 24 antara lain. Salah pengertian. Informasi atau berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap atau utuh dapat menimbulkan konflik. Informasi yang lengkap dan jelas tapi tidak disampaikan tepat waktu juga dapat menimbulkan konflik. Dari sisi penerima informasi atau pesan, semua pesan telah diterima secara komplit atau utuh, jelas, tepat waktu, tetapi salah dalam memahami menerjemahkan informasi yang diterima tersebut. Pengumuman tentang akan adanya pemadam listrik di suatu organisasi tidak sampai pada operator genset atau diesel penggerak listrik pengganti akan menyebabkan terganggunya operasi mesin presisi online atau bagian olah data di Departemen Penelitian dan Perkembangan. 2. Perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Orang yang bekerja karena ingin mendapatkan upah atau gaji demi menghidupi ekonomi keluarga akan sangat berbeda motivasi atau semangat dan cara kerja jika dibandingkan dengan orang yang bekerja hanya ingin mengabdikan dirinya sebagai panggilan hidup. Orang-orang yang secara materi sudah berkecukupan bekerja kadangkala hanya digunakan untuk memperoleh status sosial, sehingga kondisi semacam ini memunculkan disorientasi kerja antara satu orang dengan lainnya.
Ketiga, perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Konflik dapat muncul dalam situasi di mana orang-orang yang berkeinginan untuk menduduki jabatan superior, manajer, direktur, sampai presiden direktur sangat banyak. Sementara pos-pos jabatan yang ingin dituju sangatlah terbatas. Perebutan atau persaingan pos-pos jabatan seperti di atas sangat potensial menimbulkan gesekan kepentingan, keterbatasan fasilitas kendaraan dinas, alat kerja seperti komputer, mesin ketik, kalkulator, dan tempat parkir juga bisa menjadi perebutan dan saling menguasai satu sama lain. 4. Masalah wewenang dan tanggung jawab. Jenis pekerjaan yang bermacam-macam dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain memungkinkan terjadinya lempar tanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Dalam organisasi yang besar dengan kompleksitas pekerjaan dan masalah yang besar, batas-batas wewenang dan tanggung jawab antara lain atau bagian atau departemen walaupun sudah jelas dan standar, tetapi seringkali masih menyisakan persoalan-persoalan yang di luar kebiasaan. Contoh nyatanya adalah bagian persuratan, bagian distribusi, bagian pengemudi. Ketiga unit kerja dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pada situasi tertentu bisa saling melempar pekerjaan dalam hal pengiriman surat. Jika sudah terjadi demikian, maka sederhana konflik sudah terjadi walaupun eksalasinya masih sangat sempit dan sederhana. Akan tetapi bila kejadian ini terus terulang dan pemimpin tidak ada upaya mengatasinya, maka bukan tidak mungkin konflik akan meluas yang menyebabkan terganggunya pencapaian kinerja organisasi secara luas. 5. Penafsiran yang berbeda atas suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. Organisasi yang beranggotakan orang-orang dengan berbagai latar belakang, suku, agama, pendidikan, jenis kelamin, dan usia memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Karena anggota organisasi yang berbeda latar belakang, sudah barang tentu keinginan, harapan, sudut pandang, ide, gagasan, dan tujuan setiap orang juga berbeda-beda pula. Perbedaan sudut pandang terhadap suatu peristiwa antar individu memungkinkan munculnya pertentangan pendapat yang biasa menimbulkan konflik. Organisasi yang identik dengan birokrasi, aturan, dan tata tertib memaksa setiap individu mematuhi dan menepati aturan-aturan tersebut. Dalam menjalankan aturan dan tata tertib orang pegawai atau karyawan, ada yang tidak sama antar pegawai dan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini diakibatkan oleh perdebatan penafsiran, sudut pandang, dan interpretasi atau peraturan yang ada. 6. Kurangnya kerjasama antar pegawai, antara pegawai dan dengan pimpinan, dan antara pimpinan dengan pimpinan pendapat menyelesaikan hasil kerja tidak optimal. Penyebab hasil kerja yang tidak optimal tersebut seringkali dicarikan kambing hitam, scapegoat, saling menyalahkan, saling mencari pembenaran sendiri, bahkan saling mencaci, yang akhirnya menimbulkan konflik dalam organisasi. 7. Tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota persaingan. Jika pada kasus nomor 5 di atas orang melanggar tata tertib tidak sengaja karena perbedaan penafsiran dalam kasus pegawai yang tidak menaati tata tertib, lebih disebabkan karena sikap pegawai yang tidak disiplin. Sikap tidak disiplin yang ditujukan oleh seorang pegawai karena kecemburuan atau kekecewaan terhadap pegawai yang taat dan tertib dengan peraturan. Kecemburuan atau kekecewaan inilah yang bisa menjadi penyulut timbulnya konflik dalam organisasi. 8. Adanya usaha untuk menguasai dan merugikan. Pada dasarnya, setiap orang tidak ada yang mau dikuasai, dijajah, disepelekan, dan ditindas harga diri dan eksistensi dalam pergaulan di level manapun.
Organisasi yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok orang seringkali ingin mencari pengaruh dan menunjukkan superioritasnya di antara kelompok-kelompok minoritas yang lain. Usaha kelompok tertentu dalam organisasi untuk menguasai kelompok lain dengan tujuan mencari keuntungan di satu sisi dan merugikan di sisi yang lain dapat memunculkan situasi atau gejolak, terutama kelompok yang merasa dirugikan. Gejolak yang muncul inilah yang dapat menimbulkan konflik organisasi yang harus diredam dan dicarikan penyelesaiannya oleh para manajer atau pimpinan. 9. Pelecehan pribadi dan kedudukan. Orang yang pribadi dan kedudukannya dilecehkan merasa harga dirinya diinjak dan direndahkan, apalagi orang melecehkan tersebut secara hierarki tidak setara kedudukan dibandingkan orang yang dilecehkan. Seorang yang pribadi dan kedudukannya diremehkan dan dihina orang lain biasanya melakukan perlawanan. Kadangkala perlawanan melibatkan bawahan masing-masing yang berkonflik sehingga cakupan konfliknya menjadi meluas. Jadi kesimpulan materi di atas adalah konflik merupakan realita hidup. Mau tidak mau, suka atau tidak, cepat atau lambat, pada suatu saat dalam menjalin kehidupan orang pasti akan menghadapinya. Hanya saja tergantung besar kecilnya tingkat konflik yang dihadapi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Konflik dapat timbul dan muncul kapan saja di mana saja. Konflik juga bisa dialami oleh siapa saja, tidak pandang bulu, orang tua, remaja, anak-anak, pria, wanita, orang terpelajar, orang awam, orang miskin, jutawan, atau siapapun yang hidup di tengah pergaulan umum pasti akan menghadapi dan mengalami konflik. Konflik ibarat suatu penyakit yang menyerang tubuh kita, maka kita harus tahu apa jenis dan penyebab yang menimbulkan penyakit tersebut. Setelah mengenai jenis dan penyebabnya, kita juga harus mengetahui obat penangkal yang cocok untuk mencegah, mengobati, dan menanggulanginya. Kecepatan dalam menganalisa penyebab dan menanggulangi konflik akan menentukan seberapa cepat dan luas tingkat eskalasi konflik yang timbul. Pimpinan yang memiliki kepekaan atas masalah organisasi dan tanggap terhadap situasi akan mampu dengan cepat meminimalisir terjadinya konflik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.